melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup. Kiranya ingatkan kepada setiap daripada kami why we are here. A lot of us mungkin kita punya agenda kita masing-masing, kita punya kerinduan kita masing-masing. But one thing for sure, Tuhan juga punya kerinduan buat kalian. Definitely she create you and me for a purpose, for sure. Dan cari hati dia, mengerti purpose dia. Karena saya percaya semua barang yang kalian lihat yang ada di tempat ini, semuanya it's there for a purpose. Even sampai tusuk gigi sekalipun, cuma sebatang kayu, but it's there for a purpose. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, I do truly believe God made you and me for a purpose. And I pray in the name of Jesus that we understand that kita benar-benar bisa mengerti bahwa the purpose bigger than our heart. Kadang-kadang hati kita cuma pikir bahwa oh ya, our purpose is just to be successful or to be loved, dikasihi oleh our parents or even our spouse or pacar kita. Tapi kita percaya but it's bigger than that. It's way bigger than that. Our purpose is to please Him. Cari tahu, mengertilah apa isi hati Dia untuk saudara dan saya. And saya percaya saudara tidak akan pernah menyesal. Tidak akan pernah menyesal sama sekali, karena disitulah saudara akan benar-benar bisa merasakan, yes, I am inside the promised land. I am in the promised land. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkata-kata kepada kami, Tuhan, hamba siapkan perkataan hamba. Aku percaya hati daripada setiap anak-anak-Mu, Tuhan, hati adalah tanah yang subur, akan bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa firman-Mu itu adalah benih yang begitu luar biasa. Dan setiap daripada kami bisa mengerti dan bisa mempraktekkan, bukan cuma hanya informasi, tapi menjadi satu transformasi dalam kehidupan kami, menjadi satu perubahan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, bukan karena satu keharusan, tapi karena satu kehausan, dimana kita haus untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk. Good morning, church. Biasanya saya udah nggak tahu ya, saya udah nggak ingat berapa kali saya ikut retret. Tapi biasanya retret hari yang ketiga pas mau pulang ini baru anget biasanya. Jadi gimana, bisa istirahat? Bisa istirahat. Ya ini biasanya justru di mana kalian lagi lumayan ininya biasanya baru angetnya, baru saling kayak aduh, yes gitu, senang juga retret, tapi mesti pulang. So once again, I would like to say a big thank you for your pastor, Pastor Denny, dan juga our sister Olive, dan juga all the leaders and volunteers. Kalian benar-benar luar biasa. You prep this, I don't know how long kalian prep ini, mungkin setengah tahun atau berapa bulan? At least berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan dari awal, dari kapan? Berapa bulan lah ya? Oke. Dan it's paid off. Saudara, mereka semua melakukan hal itu karena sekali lagi mereka rindu untuk saudara bisa benar-benar mengalami hadirat Dia, dan sungguh saya bersyukur
Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, amin. Dan Roh Kudus adalah Roh Kudus yang setia. Sekali lagi, apa yang terjadi tadi malam itu bukan kuat gagah saya, atau itu bukan kemampuan saya, tetapi saya nggak kenal kalian. Betul, saudara tahu ya, saudara, saya baru pertama kali ketemu sama kalian ya, dan Roh Kudus yang, ya sekali lagi, itu bukan sesuatu yang ini, tapi itu Roh Kudus yang berkarya. So hopefully at least you guys encounter with Holy Spirit. I do truly believe kalian sudah encounter with Holy Spirit. It's real. Dia benar-benar sungguh ada, dia sungguh nyata, dan dia yang paling penting dia mengasihi saudara. Katakan kepada kiri kanan, Roh Kudus mengasihimu. Kudus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Alright. So bear with me. Ini akan sekali lagi saya percaya, kenapa tadi saya katakan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi saudara begitu luar biasa, karena tadi malam saya udah beresin semua punya PowerPoint saya, tiba-tiba tadi pagi throughout the morning devotion and stuff like that, and then suddenly I need to change something. Dan aku percaya kenapa Tuhan ingetin ini semua, karena Tuhan Yesus mengasihi saudara. Trust me. Kadang-kadang kita amat sangat sulit untuk merasakan dan menyadari bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, karena biasanya orang yang diberkati, biasanya saudara hopefully bisa relate ya. Biasanya orang yang diberkati itu ngerasain setelah dapat berkatnya biasa aja. Betul? Biasanya kan, bener nggak? Misalnya, ternyata kalau orang, wah kamu punya handphone bagus banget, udah beberapa bulan, biasa aja sebenarnya. Ngerti maksud saya? Jadi kamu punya orang yang diberkati setelah punya itu biasanya biasa aja. Dan sama dengan talenta kalian dan segala macam. Kalian punya talenta masing-masing. Saya nggak bisa tuh sama kayak main musik dan segala. Maksudnya saya bisa main semua alat musik ya. Cuma maksudnya sejago dia enggak, sejago Tulus enggak. Tapi sekali lagi, kalau misalnya saya bilang, wah gila main keyboardnya bro, jago banget. Bagi dia mungkin ya puji Tuhan karena dia udah. Tapi kalau misalnya orang yang jago banget bisa, ya kayaknya segini-segini aja, masih ada yang lebih jago kok. Benar? Jadi kadang-kadang kita ada di dalam hadirat Tuhan, rasanya memang biasa aja sih. Tapi saudara tahu betul bahwa saya berdoa, saudara sadar betul bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Karena saudara nggak, apalagi terutama kita di perjanjian baru ya, kita nggak pernah ngerasain apa yang dirasakan sama orang-orang di perjanjian lama yang susahnya minta ampun untuk bisa connect sama Tuhan. Karena Yesus mati di kayu salib, sehingga semuanya sudah dibayar, saudara nggak perlu bawa kambing tuh buat persembahan. Kalau nggak percaya nggak, kita retret semua pada bawa kambing di depan ngantri. Oh yo, habis gini perjamuan kita masih mau persembahkan. Wah, potong-potong Pastor Denny gitu ya, udah jadi butcher gitu. Ya siap gini ya. Terus udah gitu, udah 3 hari gitu potong-potong. Aduh, nggak habis kambingnya. Terus udah gitu saudara tahu kan, kambingnya dicek. Udah gitu kalau ada cacat, wah nggak bisa. Ya balik lagi cari kambing lagi. Saudara nggak pernah tuh ngerasain yang kayak gitu. Puji Tuhan, amin. Come on. Bayangin saudara-saudara. Tapi kita karena nggak pernah ngerasain kayak begitu. Ini saya ingetin ya. Ini saya akan ingetin demi ingetin. Sekali lagi firmannya sih ada di situ dari dulu. Cuma kadang-kadang mungkin kita nggak pas baca kelewatan aja. Dan kita susah untuk mengucap syukur karena kita udah dibayar dan udah nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Jadi kita merasa bahwa bahkan when we are inside the promised land, we don't even know we are in the promised land. We think we're still in the wilderness. Amen. So saya mau sadarkan kepada saudara for this session, the last session, saudara, sekali lagi buat saya biasanya untuk yang bawain retret gitu ya, saya sih tugasnya menurut saya ya, saya sih tugasnya hit and run. Saya cuma hit doang terus habis itu bye bye, saya pulang. Saya serahkan kepada leader-leader yang ada di tempat ini, selamat gitu. Nah, tapi sekali lagi saya percaya bahwa suatu berkat yang luar biasa kalau saya bisa dipercayakan ada di tempat ini dan membagikan kepada saudara. Dan saya mau mengingatkan ketika saya bisa diberi kesempatan, saya mau mengingatkan saudara ada di promised land itu sebenarnya. We are in the promised land. Katakan kepada kiri kanan, we are in the promised land. Dan yaitu Pastor Denny kasih saya satu quote, saya lupa tadi buka, tetapi kadang-kadang even orang Mesir, orang Israel yang udah keluar daripada Mesir sekalipun,
itu sebenarnya secara physically mereka udah keluar, tetapi secara mentally ternyata mereka yang harus mengeluarkan cara berpikir mereka bahwa mereka bukan budak lagi. Karena apa? Physically Tuhan bisa bawa kalian keluar physically, mentally kalian harus kerja keras sendiri. Kalian harus usaha sendiri. Bahwa mentally saya udah dibebaskan. Meskipun Tuhan udah bayar mati di kayu salib melalui perjamuan kudus, tetapi Tuhan aja gak bisa paksa kalian untuk keluar dari perbudakan itu. Mentally kalian harus berubah cara berpikir kalian. Kalian harus jadi rubah habit kita. Yaitu salah satunya apa? Ya nanti kita sama-sama bisa percaya dan mengaku dan juga mulai lapar dan mulai haus, mulai pengen tahu Tuhan Yesus itu siapa, pengen cari tahu. Sekali lagi, saya jadi orang Kristen udah dari lahir sebenarnya. Saya dari lahir papa mama kebetulan percaya sama Tuhan. Meskipun mereka belum sungguh-sungguh, cuma hanya ke gereja datang dan pergi, tetapi papa mama memang sudah Kristen dari kecil. Tetapi jujur aja, saya baru mulai baca Alkitab dan mulai cari karakter Tuhan itu. Bahkan bahkan setelah saya memulai gereja. Karena saya berpikir kadang-kadang, oh iya, gereja is just, karena waktu itu gereja, ayo mulai gitu. Terus udah gitu, saya mungkin cerita sama beberapa dari kalian, waktu itu kayak Tuhan sepertinya panggil gitu. Terus udah gitu, ya udahlah kita kumpulin orang, kita mulai. Tetapi saya sebenarnya waktu mulai itu saya juga benar-benar belum kenal betul. Tetapi setelah, wah ini gereja bisa ambruk nih. Kalau dia kan, saya mau cari tahu siapa sebenarnya. Dan di situ saya mulai gali, dan setiap hari saya baca Alkitab. Saya ulang Alkitab itu udah mungkin hampir 4 tahun. Ada beberapa saya karena pakai YouVersion, jadi semua bisa lihat ya. Saya baca Alkitab, kalian kalau misalnya mau ikutan bisa. Dan udah hampir 4 tahun ini kita ada beberapa teman-teman yang membaca sama saya udah 4 kali kita berulang-ulang baca Alkitab. Meskipun saya sebelumnya udah pernah baca sebelumnya juga. Nah, tetapi di situ semakin saya baca semakin saya kenal. Saudara, untuk kalian yang pacaran, trust me, saya sama Sabrin udah 12 tahun menikah. Saya masih mesti cari tahu dia tuh apa. Iya, kalau misalnya yang standar lah, dia gak suka telur, dia senangnya apa makan dan segala macam, itu standar. Tapi 12 tahun ini saya masih, wow, baru lagi nih. Saudara ngerti? Bagi yang sudah menikah, katakan iya betul. Untuk om dan tante yang sudah puluhan tahun gitu ya, apakah masih tante kadang-kadang? Ya. Ada. Karena sekali lagi, dan Tuhan Yesus, saudara, saya udah baca Alkitab sekali, trust me, you don't even know the first layer, not even, itu baru introduce. Read it again, and again. Saudara, kita tuh otak kita tuh cuma kecil, ya ampun saudara, cuma segini. Tuhan itu yang punya ini semua. Dan kalau misalnya tuh saudara, kayaknya udah gak ada surprise yang baru, trust me, dia masih punya banyak hal-hal yang baru buat saudara dan saya yang kita gak pernah pikirin. Sekarang ya, to be honest, kalau ini jadi melenceng banget ya. Siapa yang pernah pikir sih TV dari yang dulunya gendut begitu jadi flat screen? Saudara ngerti maksud saya? Siapa yang pernah? Ini saya paling siapa yang pernah ngalamin nonton TV yang TV-nya gendut? Dia kan TV gendut kan? Nah, berarti oke, kita semua umurnya sama. I'm sorry, langsung ada yang protes gitu. Saya enggak kok. Apa? Hitam putih gitu. Saya sih nggak ngalamin juga hitam putih. Itu sih. Tapi kan ada joke-nya. Pernah lihat nggak joke-nya? TV gendut, orangnya yang nonton kurus. Sekarang TV-nya kurus, yang nonton tambah gendut sekarang. Nggak, sorry. Anyway, siapa yang saudara kalau bilang nggak ada hal baru dari Tuhan kita, siapa yang pernah nyangka sekarang TV udah benar-benar tinggal nempel di tembok ceplok gitu. Dan kalau saudara pikir bahwa nggak ada hal baru, itu orang dunia aja bisa come up with hal baru seperti itu, apalagi Tuhan kita, amen. Kemana beri kemuliaan buat Tuhan kita. He's the creator of this universe. He's amazing. He can surprise you with a lot of stuff. Trust me, masih ada, the best is yet to come ke depannya. Nah, oke. Sekali lagi saya mau bilang bahwa tadi semua tim yang ada di tempat ini kita mau ingatkan bahwa untungnya sebenarnya bukan buat kita. Tetapi kita mau bahwa untungnya buat saudara supaya saudara bisa kenal Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita yang kita selama ini kejar itu luar biasa, dan saya mau supaya saudara juga encounter hal yang sama.
Kita sama saudara, sama saya itu sama. Kita makan nasi. Saya nggak saya dibilang saya loncat dari gedung terus bisa ditahan. Enggak, saudara-saudara saya juga pasti mati. Tapi you know what I mean? Tapi dengan arti kata, wow, kita semua sama. It's just a matter of seberapa haus saudara pengen tahu dia. Seberapa haus saudara pengen kenal dia. Dan ini ayatnya aja, maksudnya yang saya lanjut aja dari Keluaran yang kemarin. Ketika akhirnya setelah semuanya menyerang, takut dan udah gitu mau kabur dan segala macam, di ayat yang paling terakhir dikatakan ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan itu, betul, karena dikejar ternyata nggak dapat, nggak kena dan segala macam, akhirnya takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan kita baca sama-sama yang diberesin 1, 2, 3. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Tetapi saya merahnya yang warna merah. Intinya dari kita retret ini semua disiapin kayak begini dan segala macam, itu cuma supaya saudara bisa encounter sama Tuhan dan percaya Tuhan itu real. That's it. Dan saya mau kalian merasakan dan saya mau kalian merasakan dan kalian mulai, yaitu saya talking about purpose dan segala macam, bahwa banyak orang-orang di luar sana yang juga ingin mengenal tetapi mungkin nggak berani, takut atau udah pernah reject dan segala macam. Kalian adalah the agent of Christ Himself. Untuk pelan-pelan, saya bukannya saudara terus tumpangin tangan semua di ini, bukan saudara-saudara. Nanti saudara dijauhin banyak orang kalau misalnya saudara tumpangin tangan, bukan. Tetapi when you talk, when you react, itu different karena saudara ada Tuhan di dalam saudara. That's gonna be different. Dan saya berdoa itulah yang sebenarnya kita rindukan. So, I wanna put this bahwa kita baca sama-sama 1, 2, 3. Promised land is not a place, but it's a condition of our heart when we close to Jesus. That's promised land. There is nowhere in this place. Kalau misalnya saudara bilang bahwa kita mau masuk kemana segala, no. The promised land is a condition of your heart. Karena saudara bisa ada di sini, ataupun saudara ternyata nggak bisa terus ada di New Zealand, saudara harus kembali ke Indonesia dan saya nggak kepengen deh balik ke Indonesia segala macam. But it's a condition of your heart. Kalau memang Tuhan taruh balik ke Indonesia dan Tuhan memang saudara perlu di Indonesia, the promised land is in you. You are in the promised land. You will be satisfied dimanapun saudara ditempatkan. Dan bahkan kalau misalnya dikirim ke wilderness sekalipun, ke padang pasir sekalipun, juga sekali lagi it's a condition of heart. Seperti yang kita diingatkan kemarin, dari mata air itu keluar dari dalam. Amen. It's not coming. Karena apa? Kita kadang-kadang mau cari kepuasan dari luar. Betul, hidup ini kita mau cari kepuasan dari luar, dari apa yang bisa kita beli, dari pasangan siapa yang kita nanti bisa pacarin, atau dari suami. Kita mau cari kepuasan semua dari luar, nggak akan pernah bisa karena Tuhan katakan kepuasan it's coming from you, it's inside of us. So I wanna encourage setiap daripada kita sama-sama. Dan saya ngomong kayak begini bukan berarti saya mengingatkan juga kepada diri saya bahwa yes, akan ada prosesnya bahwa kita mesti kerja sama-sama untuk ingetin satu sama lain. That we are in the promised land, be grateful. Amin. Katakan kepada kiri kanan, we are in the promised land, be grateful. Nah, saya cuma mau kasih ayatnya. Inilah sebenarnya yang Tuhan katakan. Mazmur 23, semuanya pasti mungkin ada ingat, tapi kalau beberapa daripada kalian yang baru pertama kali baca, mari kita baca sama-sama. Dikatakan seperti ini. Mazmur 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, mungkin saudara melihat bahwa ayat ini udah saudara baca berkali-kali dari ini. Saudara bisa lihat bahwa isn't it this is the promised land yang sebenarnya kita rindukan. Ia adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semuanya saudara, it's pointing back to Him. It's not us. Tuhan adalah gembalaku. Siapa? Tuhan. Kembali lagi ke Tuhan. Ia yang akan membaringkan aku. Jadi saudara sekali lagi, cari Tuhan, cari Dia.
Tadi pagi our brother Tulus berikan renungan devotion yang begitu luar biasa. Kalau misalnya saudara missed it, bisa tanya lagi. It's just a matter of focus. Iya sekali, nggak apa-apa. Aku bukannya ini, you know, it's a matter of focus. It's a matter of focus dengan arti kata fokusnya bukan di diri kita, tetapi fokusnya kembali ke Dia. Karena memang Dia yang membuat saudara rest. Dia yang akan membuat saudara merasa bahwa berkelimpahan itu ada. Ia yang akan membuat saudara bisa merasakan promised land itu. Even kita sendiri sekalipun kadang-kadang kita nggak tahu hati kita. Dia ngerti. Jadi di sini dikatakan Ia yang akan menyegarkan jiwaku. Siapa yang akan menyegarkan jiwa saudara? Siapa yang membuat promised land? Dia lagi. Ia yang akan menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun, sekali lagi saudara-saudara, bukannya problem free, nggak ada problem, tapi dikatakan sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, jadi ada problem, pasti ada masalah, pasti ada tantangan, pasti ada challenge. Tetapi dikatakan di sini, aku tidak takut sebab siapa lagi yang akan menyertai saudara? Tuhan lagi, dikembaliin lagi. That's a promised land because it's all done by Him, it's for Him, it's because of Him. Saudara ada di sini dan bernafas is just karena kemuliaan nama Dia. Gak ada yang lain. Dan ini yang saya mau ingatin kepada kita. Kita kadang-kadang lupa. Enggak sih, saya ada di sini karena mungkin pekerjaan saya, company saya perlu saya ya. Atau mungkin istri saya perlu saya, atau suami saya perlu saya. Mungkin gereja saya perlu saya. Kayak tadi pagi juga our brother. Gak ada sebenarnya yang perlu saudara. Yang perlu kita gitu. Maksudnya bukan ini. Bukan maksudnya di dalam dunia ini. Tuhan rindu memakai saudara untuk menjadi kepanjangan tangan Dia. Tetapi kalau saudara merasakan, kalau saya merasakan bahwa gitu ya, saya bisa dipakai di tempat ini dan segala, trust me, kalau Tuhan membuat saya hilang, besok ada yang gantiin even more powerful than me. Trust me. Jadi sekali lagi, fokus bukan pada kita, fokusnya kepada Dia. Kebajikan dan kemurahan belaka akhirnya mengikuti aku, karena kita tahu kita mau fokusnya kepada Dia. Jadi seumur hidupku aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Amin. That's the promised land. So, definisi dari promised land sebenarnya, so we are in the promised land, but definitely in the promised land. Bukan definisi ya, tapi promised land itself, saudara-saudara, kita kadang-kadang pernah mungkin berpikir nggak bahwa saudara saya mungkin amat sangat merasa diberkati kalau misalnya Tuhan menjawab yes kepada setiap permintaan kita. Ada yang pernah mungkin berpikir seperti itu? Mungkin ya, mungkin Tuhan, aku berdoa ini gak dijawab, berdoa itu gak dijawab, coba ya, I will be in the promised land if I ask anything and God will say yes. Do you think it's a good idea? Exactly. Definitely not a situation when God answered yes to all our prayers. Katakan sama-sama, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Definitely not a situation when God answered yes to all our prayers. That's not a promised land. That's a chaos land. Saudara ngerti? Bahwa saudara bisa nangkap? Kenapa saya mengatakan bahwa saya yakin bahwa kalau Tuhan jawab iya sama semua pertanyaan ini? By the way, ada filmnya kalau saudara mau lihat Bruce Almighty, bahwa dia sebagai, saudara ingat ya ceritanya, dia bingung banget dan akhirnya dia select control A, select all, dia jawab semuanya yes. Chaos, saudara-saudara. Dan kenapa saya tahu sekali bahwa kalau kita semua dijawab iya akan jadi chaos? Karena most of our prayers is about us. Betul? Sekali lagi ada beberapa dari 90% lah, ada beberapa daripada, sekali lagi nggak salah, tapi disinilah saya mau menghimbau bahwa kalau kita doa, di dalam doa Bapa kami sekalipun, ingat orang lain. Ingat other people. Karena kita kalau misalnya doa, bener gak kadang-kadang, Tuhan mau uni yang terbagus Tuhan, Tuhan mau pasangan yang terbaik Tuhan, Tuhan mau mobil Tuhan, Tuhan mau rumah Tuhan, Tuhan mau. Sekarang saya tanya, berapa banyak dari doa-doa kita yang sebenarnya kita malah berdoa buat orang lain? Kenapa akan chaos? Karena saudara-saudara, kalau Tuhan jawab semuanya, ada dari bagian sini misalnya, Tuhan saya minta hujan, Tuhan tanahnya udah kering. Di sebelah sana, Tuhan saya mau cerah Tuhan karena weekend. Tuhan gimana cara ini? Ada hujan lokal gitu, jebret gitu sendirian dia. Kemanapun dia berjalan ada hujannya gitu. Gak mungkin, karena that's why saya percaya bahwa
Definitely not a situation when God answered yes to all our question. Dan ini adalah sesuatu yang amat sangat mengerikan kalau Tuhan jawab iya sama semua permintaan kita. Saudara tahu hoarder? Ada yang pernah dengar hoarder? Hoarder. Hoarder ya, hoarder. Ya, betul. Jadi hoarder adalah orang yang suka nyimpenin barang. Jadi semua tuh dia simpenin, dia nggak berani buang. Karena dia pikir ya udahlah nanti mungkin daripada nanti perlu nanti dia beli lagi. Jadi pokoknya nggak mau rugi lah. Pokoknya semua dia mau simpan. Saudara, menurut saudara ya ini by the way jangan tunjuk-tunjukkan itu semuanya bagus. Tapi ini wah gede ya. Tapi saudara sekali lagi kalau saudara pikir bahwa hoarder itu yang nyimpan semua barang saudara, ya nggak apa-apa, yang penting kan buat aku, it's me, right? Dan saya nggak ngerugiin orang kan? Kalau misalnya saya nyimpan semua, saya ngerugiin orang nggak? Enggak dong, rumah sendiri, nyimpan sendiri, betul? Ada sebuah cerita bahwa ada seorang hoarder yang dia rumah sendiri, dia punya sendiri. Jadi nggak dosa kan? Nggak dosa, punya sendiri. Jadi mau nyimpan apa aja di dalam rumahnya ya ini. Tapi hoarder yang dimasuk kategorikan hoarder yang sampai kadang-kadang dia nggak bisa tidur sekalipun karena tempat tidurnya penuh dengan barang, dan bahkan sorry itu saya kalau saudara mau lihat gambarnya silahkan saudara bisa cari, nggak bisa ke belakang karena WC-nya udah penuh dengan barang. Jadi dia ke belakangnya harus ke semak-semak terus dia gali lubang, dia ke belakangnya di luar. That's hoarder to the max. Tapi saudara, ini yang terjadi sama orang ini, ada fotonya. Bener-bener semuanya sampai toilet, bowl, segala macam kitchen semua penuh dengan barang sampai dia nggak bisa pakai rumahnya. Singkat punya kata, dia meninggal. Dan dia meninggal dan akhirnya saudara setelah ini kejadian beneran, saudara bisa cari di koran. Dan ketika dia meninggal, terus udah gitu apa yang terjadi, rumahnya mesti diwariskan kan? Nah, anaknya dapat kan rumah itu kan? Menurut saudara berkat atau kutuk kalau dapat rumah kayak gitu? Ya oke lah ya, masih dapat rumah loh saudara-saudara ya kan, lumayan kan. Tapi ini kejadian anaknya datang dan anaknya lihat sampai anaknya juga kaget, nggak bisa buka pintunya dan segala macam. Saudara-saudara, kalau saudara pikir semuanya karena aku terus gak ada yang bayar, listen, anaknya untuk supaya rumah itu bisa digunakan secara fungsinya sebagai rumah, at least anaknya harus bersihin. Betul? Ada yang mau tebak berapa bersihinnya? Istri saya tahu, jadi jangan ditebak. Istri, ada yang mau tebak berapa? Coba, just say a number. Say a number, berapa bersihinnya? Hah? Berapa? 5,000 ya? Ada lagi? Kayak auction jadinya, yaudah saya coba. Kayak going once, going twice ya. Rumah siapa padahal? Bukan rumah saya yang auction. Close to 20 grand. Hanya untuk bersihin. Listen, karena apa? Karena yang bersihin nggak bisa a normal cleaner. Karena udah ada banyak bangke, ada binatang mati di dalam situ dan segala macam. It's just because it's toxic. Jadi a normal cleaner datang ke tempat itu, dia bilang, oh ini amat sangat mengerikan, aku bisa mati di dalam situ. Jadi mereka sendiri nggak mau. Saudara tahu siapa yang bersihin? Crime scene cleaner. It costs a lot of money. Yeah, because it's toxic. Jadi mereka bersihin tuh pakai seluruh baju dan segala macam, dan akhirnya mereka angkat. It took them almost, I think, a week and a half or 2 weeks untuk get it done, to get everything rumahnya situ sampai jadi layak tinggal lagi. Saudara listen. Kalau saudara merasa bahwa it's all about me dan Tuhan jawab semuanya yes, it gonna cost you something or it gonna cost someone else around you something. Dan Tuhan sayang sama kita semua, that's why Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. It's not just about us, it's about the people around us juga. Saya percaya kalau pahit disimpan, kalau egois disimpan, kalau gossip disimpan, kalau negativity disimpan. Yes, tapi kan ini buat saya nggak nyakitin orang. Trust me, it will cost someone. At least kalau saudara punya anak, it will cost your kids. Trust me. Saudara, saya mau himbau bahwa that's what we call promised land. Kalau saudara memang mau masuk promised land, masuklah sama-sama. Kalau cuma sendirian bukan promised land namanya. It's your land, it's apa ya? It's Disneyland gitu mungkin ya. Promised land when you
go to promised land, you get into together. Dan saya percaya bahwa di sini definitely not to say yes. Nah, saya membukakan kepada saudara sekali lagi ada sebuah cerita bahwa ini semua intinya kita lakukan agar saudara sekali lagi percaya bahwa dialah yang luar biasa. Ketika saudara doa saudara dijawab, amin, thank you Lord. Ketika saudara doa saudara tidak dijawab, amin, thank you Lord, karena Tuhan tahu yang terbaik. Listen, saya kasih sebuah cerita di sini. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Saudara mungkin sudah pernah baca cerita ini puluhan kali. Seorang yang bernama Lazarus tinggal di Betania bersama-sama dengan saudaranya Maria dan Marta. Jadi mereka saudaraan itu bertiga. Ada Lazarus, ada Maria, ada Marta. Maria ialah wanita yang waktu itu menuangi minyak wangi ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Suatu ketika Lazarus jatuh sakit. Dan ketika saya katakan di sini diceritakan jatuh sakit, bukan sembarang sakit. Saudara-saudara, jadi kadang-kadang kalau, aduh Tuhan kayaknya saya sakit, saya berdoa, tapi Tuhan gak sembuh-sembuhin. Saudara mungkin bertanya-tanya, mungkin Tuhan udah gak sayang saya lagi, mungkin Tuhan udah gak dengerin saya. Oh mungkin, seperti yang kemarin kita udah bahas kan, mungkin kita jatuh dalam dosa, dan mungkin kita gak baca firman Tuhan pagi ini, dan kita lupa, sehingga Tuhan gak jawab doa saya, dan segala macam. Tetapi di sini dikatakan Lazarus jatuh sakit, dan sakitnya membawa kematian. Jadi sakitnya benar-benar sakit, saudara-saudara. Sakit physically sakit, bukan hanya sakit-sakitan gitu, bukan sakit hati atau sakit apa, bukan, sakitnya benar-benar sakit secara tubuh. Kedua saudaranya mengabarkan kepada Yesus. Kedua saudaranya mengapain? Nah, mengabarkan kepada Yesus itu berarti artinya apa zaman sekarang? Mereka berdoa, betul? Karena mereka ngabarin, waktu itu Yesus masih ada di situ, jadi pakai WhatsApp aja, Tuhan Yesus sakit nih, ini si Lazarus gitu. Tetapi sebenarnya yang dia lakukan itu adalah berdoa. Dia ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saudara kami, ini lucunya yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, kadang-kadang fokusnya sekali lagi, fokusnya kalau kita berdoa seringkali kepada kita. Tuhan jawab dong doa saya Tuhan. Aku udah pelayanan loh, aku udah mengasihimu loh. Aku baru pulang retret 3 hari, capek banget semuanya. Aduh makan nasi goreng sama makan hati dan semuanya dan things like that. Pokoknya udah 3 hari dan Tuhan, at least ini yang udah aku lakukan untuk Engkau. Jawab dong doaku. Fokusnya ke. Tapi di sini dikatakan bahwa saudara kami yang Tuhan Yesus kasih fokusnya ke Tuhan. Balik lagi, it's not just because we love you, but we know that you love us. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit ini tidak akan menyebabkan kematian. Ini terjadi supaya Allah diagungkan dan supaya karenanya anak Allah juga diagungkan. Saudara, kita baca sama-sama ayat kelima. 1, 2, 3. Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Ini tercatat di Alkitab. Berarti Tuhan Yesus mengasihi mereka nggak? Betul nggak? Tuhan Yesus sayang nggak sama mereka? Tuhan Yesus sayang nggak sama saudara? Kalau doa saudara nggak dijawab gimana? Thank you Lord aja. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Bukan cuma hanya Tuhan yang tahu yang terbaik, Tuhan tahu. Dia lebih besar. Your plan is just as small as the world plan, the bigger plan. We never know. Kita nggak pernah tahu the bigger plan. That's why tadi malam saya katakan kepada saudara, Roh Kudus tahu segalanya. Roh Kudus tahu tentang apa yang terjadi di New Zealand. Dia tahu apa yang terjadi di Indonesia dan segala macam. Saya sayang sama orang tua saya, tapi sebanyak saya bisa menjaga orang tua saya, apalagi di dua belahan yang berbeda. Ini deh, kebalik deh. Jangan saya sama orang tua. Orang tua saya, waktu mengirim saya ke New Zealand, mereka sayang sama saya. Orang tua kalian sayang sama kalian. Amin. Nanti kalian tahu ya. Nah, waktu ngirim ke New Zealand, seberapa banyak orang tua kalian bisa menjaga kalian? Gak bisa. Tapi saya tahu kita punya Tuhan yang jauh lebih luar biasa, yang bisa menjaga kita, anak-anak kita, yang kita harus percaya sama Tuhan. That's why trust Him. Dia katakan trust me, trust God. Because saudara bisa menjaga anak, dan mungkin saudara yang akan punya anak dan segala macam. Seberapa banyak kita bisa jaga anak kita? Ketika dikirim ke sekolah aja udah gak bisa jaga. Ngapain masih saudara duduk terus di pinggir ini, dijagain segala? Gak mungkin. Ketika dikirim sekolah aja saudara udah lepas tangan. Berdoa dan semoga balik kembali dari sekolah. Betul? Tetapi Roh Kudus akan bisa selalu menjaga dia
akan selalu bisa menjaga saudara dan saya dimanapun itu. Dan percaya saja bahwa dia menjaga. Dan di sini dikatakan, Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika Yesus mendapat berita itu Lazarus sakit, ia ngapain? Aduh, Tuhan kita luar biasa ya. Dan firman Tuhan begitu luar biasa. Ia sengaja tinggal di tempatnya 2 hari lagi. Ya pasti mati lah. Benar? Saudara-saudara, kalau misalnya dia sengaja, dia pasti lewat. Tetapi sekali lagi, ternyata kenapa ia sengaja? Because saya loncat ke ayat 42, dia berdoa, Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan, aku tahu engkau mendengarkan aku. Dia terus sebenarnya tidak tahu bahwa dia harus membangkitkan Lazarus. Tetapi aku mengatakan ini untuk orang-orang yang ada di sini supaya mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Sekali lagi saya lupa garisin merah. Supaya mereka apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Sesudah berkata begitu, Yesus berkata dengan berseru dengan suara keras, Lazarus keluar. Maka keluarlah orang itu yang sudah mati itu dengan tangan dan kakinya yang masih terbungkus pocong, sudah keluar kayak loncat-loncat gitu. Mereka wah bubar semuanya mungkin ada. Tapi karena ada Yesus, mereka merasakan wow, ada something yang luar biasa. Lepaskan kain kafannya supaya ia bebas berjalan, kata Yesus kepada orang-orang. Maka kita baca yuk. Sorry, kainnya kena merah. Kita baca ayat 4, lihat 1, 2, 3. Banyak dari orang-orang Yahudi yang datang mengunjungi Maria percaya kepada Yesus waktu mereka melihat kejadian itu. So, saudara, saya mau kasih tahu, I'm sorry to say, saudara mau ikut Tuhan, amin? Wah, aminnya masih rada ragu-ragu sekarang. Saudara masih mau tetap ikut Tuhan, amin? Kalau dibikin sengsara karena orang lain untuk diselamatkan, kita mesti yes enggak? Kalau di tempat retret sih kita gampang mungkin. Kalau udah kayak Lazarus, setengah mati Tuhan, setengah mati. Padahal gunanya bukan buat dia, buat supaya orang-orang Yahudi yang melihat itu mereka percaya. Ya ampun Tuhan, jangan saya deh yang mati Tuhan, dia aja Tuhan. Kita kadang-kadang ya, saudara, kita baca ayat ini mungkin mungkin berkali-kali ya, tapi kita baru, saya waktu baca ini Tuhan, ampun Tuhan. Makanya dikatakan di dalam doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Mungkin salah satunya supaya dia, kalau nggak kuat jangan. Tapi sekali lagi, saya mau ingatkan, kalau memang Tuhan taruh kondisi saudara di dalam seperti itu, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih luar biasa daripada saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dan sabit our God. Kita cuma, siapa kita? Otak kita tuh kecil banget. Siapa dia? We cannot cope with that. Dan sekali lagi seperti yang saya cuma mau ingatin, untungnya bukan buat kita. Kadang-kadang kita setiap daripada keputusan yang kita ambil, untungnya buat gue apa sih? Tetapi kalau saudara udah baca ini dan mengerti ini, setiap tindakan saudara pikirin, untungnya buat Tuhan apa? Untungnya buat Tuhan apa? Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Untungnya buat Tuhan apa? Bukan untung buat saya, karena kalau jawab untung buat saya yaitu ya berantem lah, suami istri ribut atau ini yang segala macam. Karena cuma untungnya buat saya apa? Karena saudara, untungnya buat saudara, untungnya buat saya, saudara tarik orang yang dari sebelah sana untuk ke saya. Sedangkan yang sana juga untungnya buat saya, gimana? Mana mungkin ketemu, ya cuma tarik-tarikan aja, cuma kayak main apa? Tarik tambang. Tapi kalau kita tahu untungnya buat Tuhan apa, orang yang dari sana untungnya buat Tuhan. Kalau gereja ini semua mikirin untungnya buat Tuhan apa, trust me, God will work in this place. In the name of Jesus, I pray all lost soul will be saved. Kalian benar-benar akan encounter dengan dia dengan secara luar biasa. Because you know for sure every situation you just think, what can I do for the Lord? What can I make for Him? Jadi saya berdoa saudara-saudara bahwa Garth Brooks mengatakan seperti ini, dan saya berdoa supaya saudara benar-benar bisa nangkep ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Unanswered prayers are sometimes the greatest gift. Karena kita kadang-kadang mungkin di gereja, sekali lagi, mungkin ini adalah salah satu yang selalu ditanamkan di dalam gereja. Yaitu apa? Minta maka akan dibukakan, minta maka akan diberi. You know what? Nggak selalu begitu. Bahwa ternyata meskipun yang tadi Lazarus, Maria dan Marta, mereka adalah orang-orang yang dikasihi Yesus.
Saudara adalah orang-orang yang dikasihi Yesus. Trust me, unanswered prayer is sometimes the greatest gift. Karena kita sendiri, jangankan saya ngomong orang tua. Kadang-kadang orang tua tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Trust me, Tuhan tahu lebih baik buat kalian dan saudara dan saya. Amin. Karena orang tua terbatas. Yang paling bagus apa nih sekarang? Oh IT atau ini, semua things like dokter, lawyer segala macam. Tuhan kita nggak terbatas. Dia tahu dan dia bukan cuma hanya dia tahu apa yang luar biasa, dia tahu apa yang dia taruh di dalam saudara dan saya. Dia tahu apa benih apa yang Tuhan taruh di dalam saudara dan saya. So, saya berdoa, fokus kita bukan untuk kita, tetapi untuk mengasihi Tuhan. Karena tadi Brother Tulus juga mengatakan ini, dan saya cuma mau refresh sedikit. Kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Because we are not the center of the universe. Jesus is, but we are not. Kita bukan. We are not the center of the universe. So saya mau ingatkan kepada setiap daripada kita bagi promised land adalah kita berjalan di dalam rencananya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Promised land adalah ketika kita berjalan di dalam rencananya. That's a promised land. Amin. Saya tiba-tiba diingetin satu cerita ini. Saudara, ada seseorang yang benar-benar, saudara, ini beneran, kejadian beneran, bahwa ada seseorang yang pengen cari negara mana sih yang paling aman ditinggalin. Ada yang pernah tahu ceritanya? Enggak? Oke. Anyway, dia research lama. Dan setelah dia research segala macam, buang banyak ribuan dolar dan segala macamnya, dia akhirnya nemuin. Katanya ada sebuah pulau yang benar-benar itu pulau pokoknya kecepit sama ini dan ini dan ini. Dia bilang bahwa pulau itu adalah pulau paling aman di dunia. Pokoknya nggak mungkin orang bisa ini. Jadi akhirnya dia ke situ, saudara-saudara, ke pulau itu. Dan akhirnya dia bilang, wah, this is a very nice place, very comfortable. Dan benar-benar dia merasa bahwa dia merasa apa? Aman. Tiba-tiba ada pesawat perang. Tiba-tiba bisa nggak tahu gimana lewat di atas pulau itu. Dan terus tiba-tiba dia bilang, kita mau latihan nembak nih. Terus udah gitu ada yang komandonya bilang, tuh pulau kecil, tuh pulau pasti kosong, tembakin aja. Boom. Saudara ngerti? Saudara tiba-tiba, I don't know, di nuklir kali pulau itu, boom, tiba-tiba habis. There is no such place in this world. Tetapi tempat yang paling aman, the promised land, is basically saudara berjalan di dalam rencana dia. Karena biarpun saudara ada di tempat yang menyeramkan sekalipun, when you in that promised land, trust me, saudara, Tuhan yang bisa menjaga saudara lebih daripada siapapun yang bisa menjaga saudara. Amin. So, mengertilah hal ini bahwa promised land, the most promised land, maksudnya yang kita mau sama-sama, saya mau undang setiap daripada kita bisa ada di sana. The promised land is basically heaven, surga. Dan saya mau undang, yes, that's why hidupi kehidupan kita dengan baik supaya saya bisa ketemu dengan saudara nanti suatu hari di sana. When we are in the promised land together. Tapi saat ini di dalam dunia ini, that's the promised land. The promised land when we walk di dalam rencananya. That's why di dalam doa Bapa kami dikatakan seperti ini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kita berjalan di dalam rencananya, dimanapun kita berasa di bumi seperti di surga. Sekali lagi, bukan karena nggak ada yang ganggu saudara, bukan karena nggak ada yang menyakiti saudara, bukan karena nggak ada tekanan, bukan karena nggak ada pressure. No, it's coming from in your heart. Mata air itu keluar dari dalam diri saudara sendiri. Jadi saudara berasa bahwa saudara tahu, even though berat sekalipun, tapi saudara berjalan rencananya. Tuhan Yesus mengasihi saudara, tetap meskipun berat, sekali lagi bukan berarti nggak ada nangis ya. Mungkin saudara, Tuhan saya nggak kuat, Tuhan saya nangis dan segala macam. Tapi lebih daripada hanya teman-teman yang bisa menghibur, Roh Kudus sendiri yang akan menghibur saudara. Come on, one more step. That's the best place on earth. Ketika saudara benar-benar bisa tahu apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara. That's why, bagaimana reaksi kita ketika Tuhan menjawab tidak?
ketika Tuhan menjawab tidak. Jadi setiap daripada doa-doa kita, karena sekali lagi saya mau mengingatkan, wilderness or promised land. Karena kalau misalnya kita tahu hal ini, even though in the wilderness sekalipun kita berjalan dalam rencana Tuhan, kita in the promised land. Dan saya mau ingatkan bahwa setiap doa yang gak dijawab itu bukan berarti cuma Tuhan karena gak sayang saudara, tetapi karena ada something happening around you that need you. Tapi kalau misalnya cuma hanya yang seperti itu, tapi yang seperti tadi ya, somethingnya tuh benar-benar ternyata Tuhan mau pakai saudara untuk menyelamatkan orang lain, tapi saudara harus setengah mati, harus sampai bengkak dan segala macam, terus akhirnya sampai ini, tapi akhirnya jadi orang banyak percaya. Nah ini yang saya mau, apakah kita tetap masih mau ikut Tuhan yang sampai seperti itu? Nah, that's why the greatest unanswered prayer, saya nggak tulis di sini, the greatest unanswered prayer yang saya katakan kepada saudara kemarin, yaitu apa? Tuhan Yesus sendiri bicara, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi apakah doa dia jawab? Tidak. So, I'm sorry to say, when the request is wrong, God will say no. Saudara, kalau udah sekali lagi, kalau misalnya saudara mengerti bahwa oh Tuhan kalau udah jawab enggak, mungkin Tuhan nggak sayang sama saya. Trust me, Tuhan sayang nggak sama Tuhan Yesus? Tuhan sayang nggak? Sayang banget. Waktu dibaptis, dia Roh Kudus turun kayak merpati dari atas. Inilah anak yang kukasihi. Saudara, dia ngomong, inilah anak yang kukasihi. Tuhan Yesus, Bapa di surga sayang sekali sama anaknya. Tetapi apakah ada doa yang gak dijawab sama papanya? Ada. Apakah Tuhan Yesus juga bisa mengatakan doa yang ternyata tidak sekehendak dengan papanya? Ternyata ada. Dia bilang, kalau boleh cawan ini berlalu, nanti kita akan ambil perjamuan kudus. Kalau boleh cawan ini berlalu, please Lord, tapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu lah yang terjadi. Papanya bilang, sorry son, no. Saya mau kamu mati supaya kita semua yang ada di tempat ini diselamatkan. How much more that we longing for Him? How much more? How much more love? Seberapa besar, seberapa banyak lagi kasih yang saudara inginkan daripada Tuhan. Kalau sudah sampai dia minta sama papanya sendiri, saudara sebenarnya, saudara pernah mikir nggak? Sebab berapa besarnya Tuhan ya? Dan ketika tiba-tiba Tuhan berkata, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu, kiranya Tuhan jangan terjadi padaku. Oke, dunianya dihabisin, jebret dia bikin dunia baru, gampang nggak? Betul nggak? Saya nggak ngerti sebenarnya, dan saya nggak akan pernah ngerti sampai saya ketemu Tuhan. Siapa sih kita sampai disayangnya kayak begitu? Padahal dengan amat sangat mudah, buminya dihancurin aja. Tadi malam ya kita ngeliat bintang, stargazing, banyak banget ya bintangnya. Banyak banget, jutaan, banyak banget. Masa sih cuma kita, saya nggak mau ke arah situ ya, terus oh iya terus jadi astronomi segala macam, enggak sih. Saya nggak mau, saya di Alkitab nggak ada, dan saya nggak percaya pokoknya nggak di Alkitab nggak ada, meskipun ada katanya ada di sini dan segala macam, terserah. Tapi sekali lagi kalau yang saya cuma berpegang sama apa yang Tuhan katakan. Nah dari segitu banyak, masa sih nggak apa sebegitu susahnya buat Tuhan yang udah ciptain segala macam ini, terus udah gitu bumi dipites aja kecil satu, cetek, terus udah gitu dijadiin lagi yang sampingnya, terus grow lagi, tapi semuanya yang menurut kehendak Dia. Gampang nggak? Gampang. Tapi Dia nggak ngelakuin itu. Dia tetap ngelakuin bahwa kalau ini the only way, I died for you. Hal-hal seperti ini yang mengingatkan saya, wow, saya tambah hari, tambah merasa bahwa saya mesti ngerti siapa Dia. Saudara, saya mengimbau sekali lagi, baca firman-Nya, baca kata-katanya, bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan seperti ini. Waktu Dia dicobain sama iblis, saudara ingat ceritanya? Mungkin kalau misalnya ada yang belum pernah baca, mungkin saudara bisa baca lagi. Waktu Dia dicobain sama iblis, Dia nggak tengking sama iblis, kamu jahat kan segala, sorry kata-kata gitu, tapi you know ada yang kata enggak. Dia bilang apa? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi dengan arti kata dia percaya sekali bahwa firman Tuhan Torah itu, bahwa anchornya Tuhan Yesus juga.
firman Tuhan yang tertulis itu anchor-nya dia juga. Dia katakan berkali-kali ada tertulis. Saudara, kalau firman Tuhan itu jadi anchor-nya dia, masa sih kita nggak pakai itu sebagai anchor kita? Di mana anchor kita? Oh, di bank account kita. Bank account kita selama nolnya masih banyak, that's our anchor. Oh, mungkin di nama baik kita. Oh, mungkin di papa mama. Oh, papa mama, saudara. Kok nggak tahu siapa? Pastor nggak tahu sih siapa papa saya. Jenderal. Trust me. Mau jenderal, mau apa? Ya, papa saya presiden gitu. Ya oke. Ya. Presiden bisa turun juga kan? Tapi sekali lagi, di mana kita taruh anchor kita punya keyakinan dan kepercayaan? Dan sampai Tuhan Yesus sendiri yang ada datang ke dalam dunia, dia taruh anchor itu di dalam firman Tuhan itu sendiri. Saudara, itu modern enough. Dan saya berdoa agar kita sebagai anak-anak Tuhan yang takut sama Tuhan, yang sayang sama Tuhan, kenali karakter dia, baca firman-Nya sehingga saudara tahu siapa dia. Saudara tahu siapa yang mengasihi saudara dan saudara bisa mengerti siapa dia, karakter dia. Dia tuh pengennya kayak gimana sih? Dia tuh pengennya kayak gimana? So, when the request is wrong, even though Tuhan sayang sama saudara, God will say no. When the timing is wrong, God will say slow. Sabar, tunggu. When the timing is wrong, God will say slow. Yang tadi Yohanes 11 ayat 6 dikatakan, tetapi ketika Yesus mendapat berita bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal di tempatnya 2 hari lagi. Dia sengaja just slow down. Nah, ini saudara-saudara, when the motivation is wrong, kalau saudara pas doa sama Tuhan karena motivasinya salah, only ke gua gitu ya, bukan ke Tuhan, bukan apa untungnya buat Tuhan, tapi apa untungnya buat saya. When the motivation is wrong, God will say, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. When the motivation is wrong, God will say, grow. Bertumbuh, berubahlah. Dan saya mau imbau, saudara, tadi malam ada beberapa daripada kalian yang encounter dengan Tuhan, yang udah benar-benar bisa mulai merasakan bahwa yes, the Holy Spirit it's there, mengasihi saudara dan segala macam. Dan aku mau kalian semua bertumbuh. Dan salah satu cara untuk bertumbuh, saudara trust me, saudara nggak bisa tumbuh sendirian. Di sini dikatakan bahwa Yakobus 5 ayat 16, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, di sini nggak dikatakan karena itu hendaklah kamu mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Dan, karena apa saudara-saudara? Trust me. Meskipun saya sekalipun sebagai hamba Tuhan, saya ada lingkaran saya sendiri. Kita di IFGF, mungkin kalau saudara belum familiar, kita ada yang namanya care. Saudara-saudara, pulang dari tempat retret ini, kalau saudara merasa saya diberkati dan segala macam, saya berdoa agar saudara mau tetap tumbuh. Gimana caranya tetap tumbuh? You ask the leader, who's care leader? Siapa yang kita bisa tumbuh sama-sama? Saudara, sekali lagi, make sure saudara grow with the right people. Karena saudara bisa tumbuh dengan orang yang salah juga. Sekali lagi, wheat itu juga bisa tumbuh sama wheat yang lain. Tetapi kita mau tumbuh dengan orang-orang yang benar. Karena apa? Karena di sini Yakobus dikatakan kamu saling mengaku dosamu. Saudara-saudara, Tuhan, saudara bisa ngomong bahwa yes, Tuhan Allah besar, Tuhan Maha Pengasih. Saudara bisa worship, angkat tangan dan segala macam. Tetapi accountability kita, accountability itu apa bahasa Indonesianya ya? Pertanggungjawaban kita nggak bisa harus sama sesama saudara-saudara. Karena kalau saya bilang, Tuhan udah mengatakan bahwa dia ini segala macam, wah Tuhan berkata, tapi udah gitu cuma sama diri sendiri. Itu benar-benar Tuhan berkata atau lu berkata? Sekarang pertanyaannya. Saya punya lingkaran saya sendiri dengan my pastor gitu ya, in Auckland, dan I have my leader. Mungkin nanti saudara akan lihat, dia akan zoom call juga. Dan saya benar-benar saudara-saudara with my leader. Kalau saya ada salah, sekali lagi kalau saudara ini ada istri saya gitu ya. Saya pernah saya trust me, sebagai hamba Tuhan juga pernah ribut ya sama istrinya ya gitu. Dan ketika saya, by the way, ada our brother Tulus yang pernah di Auckland juga, dia tahu gitu. Tapi sekarang saya sama Pastor Yon, ketika saya ada apa-apa sama dia, saya ngomong sama Pastor Yon, nggak bisa enggak, even though saya leadernya.
Tapi kenapa? Karena saya tahu accountability saya itu bukan cuma hanya egois saya sendiri. Ketika saya ngomong sama dia, saudara, kalau misalnya saudara mau tahu, saudara benar tanya, emang benar, trust me, I really share with him. Karena apa? Tanggung jawab saya sebenarnya bukan cuma hanya sama Tuhan, tetapi sama leader-leader saya. Karena saya mau bahwa mereka yang bisa jagain saya. Saya bukan malaikat, saudara-saudara, saya bukan superhero. Saya orang biasa. Dan apakah saya nggak bisa jatuh? Saya bisa jatuh. Tapi accountability saya sama leader-leader di sekitar saya. And they need to know. Dan saya berdoa, kalian, meskipun kalian tadi malam sudah merasakan Roh Kudus yang begitu luar biasa, saudara, jangan juga mengaku dosa sama orang yang salah ya, nanti jadi gosip. Listen, betul? Oh iya katanya Pastor Gerald mesti ngaku dosa, saudara main belak sama orang. Jangan. Tanya your leader first. Siapa yang saya bisa ngomong sama leader, ngomong sama care leader. That's why join. Dari situ saling mendoakan, saling support, saling menguatkan, grow together. Amen. So when the request, when the motivation, ketika saudara doa salah, then grow. Tetapi yang paling terakhir, when everything's right, God says, let's go. Amen. Jadi ketika semuanya baik, Tuhan katakan, let's go. Trust me. Kalau saudara mungkin berkata-kata, saya sudah doa tapi nggak dijawab ya, nggak berasa. Tuhan jawab setiap doa saudara. Cuma jawabannya nggak menurut yang saudara pengenin. Saudara mesti ngerti yang tadi. Kalau memang saudara nggak dijawab, nggak menurut saudara yang pengenin, bukan berarti Tuhan nggak sayang sama saudara. Justru Tuhan sayang sama saudara. Karena dia nggak kepengen saudara lost begitu saja. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan. Sekali lagi, bukan berarti terus kita, oh iya tadi Pastor Gerald bilang, doa kita selalu kayaknya egois. Yes, kalau saudara mau berubahlah. Doain teman-temanmu yang belum selamat, doain papa mamamu mungkin yang belum selamat, doain orang-orang di sekitarmu, doain orang-orang yang juga mungkin kekurangan dan segala macam. Masih banyak yang bisa didoain. Tetapi kadang-kadang kita bingung karena kita rasa bahwa, aduh buat saya aja bebannya udah banyak, masa sih saya mesti doain orang lain? Tuhan bilang, doain orang lain dulu, baru apapun yang kau inginkan pasti Tuhan lihat. Jadi sekali lagi, bukannya salah mengatakan apapun yang dalam segala hal keinginan, bukannya salah. Justru dia mau dia rindu, kita tetap ngobrol sama dia, kita tetap ngomong sama dia, apapun itu. Tetapi jangan kaget kalau dia bilang grow. Amen. Gak selalu yes and yes. He might say grow. Tunggu deh, jangan di situ terus. Dan hari ini saya mau, minggu ini di retret ini saya mau saudara juga bisa mengerti bahwa let's grow together. Katakan kepada kiri kanan, let's grow together. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Sebentar kita mau mengambil perjamuan kudus, saya undang untuk semua bangkit berdiri. Dan saudara, Tuhan katakan, mungkin boleh dibagiin, silakan boleh. Kita doa dulu. Kalau tidak aku ini hanya sebagai suatu tanda Tuhan agar percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh Tuhan mengasihi kami 2000 tahun yang lalu mati, dan ini adalah sebuah lambang untuk mengingatkan bahwa seberapa besar Engkau mengasihi kami. Dan ini Yesus ingatkan kepada kami, Engkau baik. Haleluya. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Ini yang seperti tadi saya ingatkan kepada saudara. Saudara, kita cuma punya waktu around 10 menit. Kasus sih. Oh iya, nanti bilangin Korea soalnya udah telat ya, jadinya pasti sedikit late. Tapi Korea, Pastor Ray udah. Ya mungkin ya sebentar lagi. Cuma mungkin message aja Pastor Ray udah telat sedikit, but just be ready. Thank you. Alright, everyone.
Kita mau ngambil perjamuan kudus, so let's just focus to his love, how much he love you and me. Sekali lagi saudara-saudara, doa-doa saudara dikatakan seperti ini, berserulah kepadaku. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak pernah engkau ketahui. Seperti yang tadi saya bilang, he will surprise you. Kalau saudara ngerasa bahwa wah kayaknya udah deh, Tuhan jawab ya begitu-begitu aja, come on. Tadi sudah saya kasih contoh kan, kita nggak pernah kepikir TV bisa begitu tipisnya, apalagi kerjaan tangan Tuhan. Lebih aneh lagi, lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Cuman kadang-kadang sering daripada kita mengharapkan jawabannya seperti apa yang kita pikirkan. Saudara-saudara, let's say it together. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jesus is the center of the universe. Saya berdoa, Tuhan Yesus adalah center of your life. Tuhan Yesus adalah center of my life. Bukan di bank account kita, bukan di reputasi kita, bukan di sosial media berapa banyak follower kita, ada berapa K dan berapa K dan segala macam. But truly, He is the center of our universe. Dan saudara-saudara, ini hanya terjadi di dalam Tuhan Yesus ketika Dia mati di kayu salib. Satu hal ini, kata ini cuma ditunjukkan, mungkin saudara nggak pernah dengar kata ini, tetapi kata-kata ini ditunjukkan purely karena kejadian Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saya mau undang setiap daripada kita, maybe we stay fokus sebentar ya. Fokus please under the Holy Communion. Katastrofi. Ada yang pernah dengar kata-kata ini? Saudara tahu katastrofi? Katastrofi adalah sesuatu yang dari baik tiba-tiba mungkin di Christchurch, it's katastrofi. Dari sesuatu yang baik dalam hanya hitungan menit, gempa bumi dan segala macam, semuanya hancur berantakan. Dan kata ini dipakai di tahun 1944, yaitu katastrofi. Kita baca sama-sama the meaning of katastrofi. 1, 2, 3. A sudden and favorable resolution of event in a story with a happy ending. Dengan arti kata sesuatu yang crumble, sesuatu yang hancur berantakan, ternyata bisa dipakai menjadi kata katastrofi. Dengan satu waktu cepat semuanya jadi baik. Dan kata ini cuma ada satu, kayu salib. Dari segala sesuatu yang hancur berantakan, Tuhan pulihkan kembali. Dalam 3 hari Dia restore everything lagi. Dia restore everything lagi dan Dia berikan saudara masa depan. Mari kita pegang roti di tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa ketika kita menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita tahu bahwa the promised land is actually in your plan, ketika kita berjalan di dalam rencanamu, itulah tempat paling aman, itulah tempat paling baik, itulah tempat paling, that's the promised land, Lord. In the name of Jesus, teach us to make you the center of our life. Teach us to make you the Father in our life. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa pada waktu Tuhan Yesus malam itu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya, dan Ia mengucap syukur atasnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Thank you, Jesus. Bapa, I want to say thank you. Even bahkan ketika waktu Tuhan Yesus meminta kalau boleh cawan ini berlalu, I think dengan hati yang berat engkau katakan, I'm sorry my son, no. I just want to say thank you, Lord, that you don't answer that prayer. For us to be safe, for us to be here, untuk bisa megang roti dan anggur ini, sehingga kau mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu di
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersyukur dan kami mau berterima kasih. Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama makan roti ini. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian dia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. This is the purpose of our Christianity. Saudara, this is the purpose why we are here. This is the purpose why we are saved. And this is the purpose kenapa saudara bisa encounter dengan Holy Spirit tadi malam. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, dia baik. Thank you Jesus. In the name of Jesus, mari kita sama-sama minum anggur ini. Haleluya. Thank you Jesus. Saya percaya berjalan di dalam rencananya adalah hal yang terbaik. Kelilingi komunitimu dengan orang-orang yang baik dan takut akan Tuhan. Berikan dirimu dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Karena kita mau tutup dengan hal ini, yaitu di Yeremia Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, we are the one He loves. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Dia, tetapi trust me, kita terbatas sekali. There is a lot of limitation in our life. He is big. He knows. Bahkan ketika saudara sedih atau saudara sedang berat, Dia tahu. Karena Dia menempatkan juga saudara untuk bisa ada di posisi itu. Karena Dia ingin saudara untuk bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sembah Dia. Mari kita let's just worship Him. Thank you Jesus. Kudusanmu
kita ada. Oleh dan kuasa darah-Mu, kita ada tujuan dalam kehidupan kita, ada purpose. Dimana sering mungkin kadang-kadang kita ngerasa di our own bubble, kita diberkati Tuhan, kita senang dan segala macam. Ada banyak orang-orang di luar sana yang need Him, need to encounter with Him. Jadilah kepanjangan tangan Tuhan. Teruslah berkarya dalam kehidupan saudara untuk kemuliaan namanya. Bukan apa untungnya buat saya, tetapi apa untungnya buat Tuhan. Sehingga saudara bisa mengalami that promised land. So promised land is not a place, it's a condition of our heart. I pray dalam nama Tuhan Yesus, ubah kondisi hati kami Tuhan, ubah cara berpikir kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk retret ini. Kami memberikan segala yang baik untuk kami, dan izinkan kami dengan kreativitas kami, dengan segala yang kami punya, membawa pulang. Dan sekali lagi bukan hanya informasi, tapi menjadi transformasi. Kami ingin kenal Engkau lebih lagi. Ampuni kami Tuhan kalau kami sebagai orang Kristen, tetapi kadang-kadang kami mungkin tidak pernah even touch the Bible, untuk mengerti firman-Mu, untuk mengerti siapa Engkau. Kami mengatakan kami mencintai-Mu, tetapi kami tidak even kenal siapa Engkau. Sehingga Engkau suatu hari ada di firman mengatakan bahwa hanyalah Engkau, siapa Engkau, aku tidak mengenal-Mu. I pray in the name of Jesus, setiap daripada anak-anak yang di tempat ini, jadikan satu habit, jadikan sebuah tindakan bahwa yes, aku pengen kenal-Mu Tuhan. Tapi bukan hanya sebuah doa atau keinginan, tapi menjadi suatu tindakan. Mulai baca firman-Nya, mulai kumpul dengan orang-orang yang benar, saling support, saling mendoakan, saling mengampuni, saling mengasihi, saling menguatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau itu saudara, kalau itu menjadi kerinduan saudara, saya mau undang. Mungkin saudara boleh angkat tangan saudara. Mungkin saudara boleh angkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan, mungkin saya hitung 1, 2, 3. Thank you Jesus. Tuhan, Kau lihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Wow, it's almost everyone. Thank you Jesus. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka rindu Tuhan. Mereka rindu Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan mereka di dalam rencana-Mu Tuhan. Dan aku percaya bahwa setiap daripada mereka, Kau yang berkarya, Kau yang tunjukkan Tuhan bahwa Engkau nyata dan Kau mengasihi mereka. Mungkin boleh ucapkan bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, ampuni saya kalau saya adalah orang yang berdosa, jauh daripada-Mu. Tapi mulai hari ini saya mau membuat komitmen mengikuti-Mu, mentaati firman-Mu, mentaati apa yang Kau mau, sehingga di dalam hidupku menjadi sebuah tanah perjanjian. The promised land is coming from my heart. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. God bless you, church. Bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salib-Mu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salib-Mu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang.
pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya. Juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di